menyempitnya ruang masyarakat. Jadi dalam demokrasi, rakyat atau masyarakat bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dia adalah entitas yang penting, sesuatu yang harus dihargai, dihormati. Nah, dalam demokrasi, setiap individu, baik dia sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam artian tidak resmi maupun resmi dalam bentuk organisasi, dia patut dikasih atau diberikan ruang partisipasi dan berkontribusi untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, atau apa mereka suarakan terkait dengan penderitaan orang lain atau kerusakan atau masalah-masalah yang menjadi hal bersama bagi sebuah bangsa dan bagi sebuah negara. Karena negara atau pemerintah nggak bisa sok tahu, dia harus percaya bahwa pemerintah harus percaya bahwa butuh masukan, butuh kontribusi dari masyarakat. Nah, di Indonesia dan juga di banyak tempat sedang terjadi yang disebut sebagai shrinking civic space atau closing civic space, serangan atau penutupan ruang-ruang masyarakat sipil atau sedang menyempitnya ruang-ruang masyarakat sipil. Nah, apa yang dimaksud dengan shrinking civic space atau closing civic space itu adalah peristilahan untuk menggambarkan bahwa partisipasi warga, ruang partisipasi warga, ruang yang harusnya warga boleh dan bisa mengatakan sesuatu, berbuat sesuatu, turut serta, mengakses dan lain-lain, itu ruang itu justru tertutup, kesempatan itu tertutup, atau yang kalau dalam hak asasi manusia disebut sebagai haknya warga secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bersama-sama di sejumlah tempat, itu ditutup. Nah, itulah yang disebut dengan serangan-serangan terhadap warga, atau yang dalam bahasa akademik, bahasa advokasi disebutnya sebagai closing civic space atau shrinking civic space. Kira-kira begitu. Bentuk-bentuk serangan terhadap ruang partisipasi warga itu ada macam-macam. Pertama, serangan lewat cara-cara menggunakan instrumen-instrumen hukum atau institusi-institusi hukum. Yang kedua, serangan tersebut dalam bentuk fitnah. Kalau yang Anda mungkin tahu namanya doxing. Ya kan? Yang ketiga, serangan dalam bentuk fisik, misalnya dibunuh, dipukul, atau dihalang-halangi aksesnya ke Jakarta, seperti kawan-kawan serikat pekerja atau serikat buruh, teman-teman buruh. Jadi serangan-serangan terhadap masyarakat atau ruang sipil itu ada di berbagai ranah tadi itu ya, yang hukum, fisik, maupun juga lewat media informasi, dikembang luaskan fitnah-fitnah atau fakta-fakta yang tidak benar gitu. Nah, siapa yang bisa melakukan serangan-serangan tersebut? Ada serangan-serangan yang dilakukan secara terbuka, ada serangan-serangan yang dilakukan secara tertutup. Ada yang jelas-jelas teridentifikasi siapa pelakunya, ada yang tertutup dan tidak teridentifikasi siapa pelakunya. Ada yang pelakunya dari negara atau mewakili institusi negara, ada lagi pelakunya yang dari non-negara, tetapi sebetulnya merepresentasikan kepentingan negara. Nah, kalau dalam hukum misalnya penggunaan undang-undang ITE, atau misalnya dilaporkan sebagai masyarakat sipil, warga sipil, itu dilaporkan sebagai pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik melalui sosial media banyak sekali, makanya banyak pasal-pasal penggunaan ITE. Ada juga yang kalau yang ke ITE itu biasanya ke polisi. Jadi makanya polisi salah satu aktor yang sangat berperan dalam mengekang kebebasan dengan instrumen-instrumen ITE tadi itu. Ada lagi yang menggunakan mekanisme administrasi atau keperdataan. Jadi menghalang-halangi berkas-berkas, dokumen-dokumen dari sejumlah aktor sipil. Misalnya rektor-rektor yang memecat
mahasiswa atau menghalang-halangi administrasi dari si mahasiswa supaya mahasiswa tidak ikut mengkritik negara misalnya kayak gitu. Atau digugat secara perdata oleh pihak-pihak tertentu yang keberatan dengan partisipasi atau kritik dari warga dalam sebuah urusan. Ada lagi yang modelnya fitnah, doxing, jadi menuduh biasanya di media sosial, menuduh seseorang atau satu kelompok, lalu menghadirkan fakta-fakta, menyajikan informasi-informasi yang tidak punya rujukan, atau menghadirkan informasi dengan rujukan tetapi dibahasakan atau diberikan konteks yang salah. Jadi ada penafsiran seolah-olah ingin membangkitkan persepsi yang buruk di masyarakat terhadap kelompok atau orang-orang tertentu dengan tuduhan-tuduhan tertentu, stigma. Jadi hati-hati kalau misalnya Anda suka dengar sama peristilahan-peristilahan, misalnya anak dituduh anarko apa dan lain-lain. Cek dulu tuduhan-tuduhan itu benar atau tidak, boleh atau tidak. Ada penggunaan kata untuk menuduh yang sebetulnya itu nggak ada masalah. Atau juga misalnya penggunaan kata yang sebagai tuduhan ya, yang sebetulnya nggak punya dampak apapun. Saya tuduh preman. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, preman itu nggak diakui. Jadi dianggap sesuatu yang buruk, padahal sebetulnya tidak seperti itu. Nah, ini beberapa serangan-serangan terhadap masyarakat sipil, terhadap kelompok-kelompok masyarakat sipil yang banyak terjadi. Nah, tadi kita udah bicara soal bentuk-bentuk serangan terhadap masyarakat sipil, termasuk juga pelaku-pelakunya. Nah, sekarang siapa yang dimaksud dengan warga sipil? Yang dimaksud dengan warga sipil, kalau gampangnya hari ini, kurang lebih misalnya kita lihat mahasiswa, serikat buruh, serikat pekerja, masyarakat adat, kelompok-kelompok anak muda, lalu juga misalnya kelompok-kelompok advokasi yang melakukan riset, pengungkapan fakta, lalu juga jurnalis, para akademisi. Nah, ini sebetulnya adalah kelompok-kelompok yang berbasis identitas asal usul kayak masyarakat adat atau profesi seperti para pekerja atau para buruh, atau lagi dari lingkungannya misalnya kayak para akademisi, pada basis umur juga. Tetapi semua identitas ini sebetulnya hanya untuk menggambarkan titik bagaimana mereka berkumpul. Lalu yang penting mereka yang punya tujuan untuk kebaikan. Dan kebaikan itu punya referensi, misalnya referensi konstitusi, punya dasar hak asasi, bahwa mereka bergerak karena itu dijamin oleh konstitusi, itu bagian dari hak mereka, dalam rangka mendorong pertanggungjawaban negara. Jadi mereka semua berbicara, berkumpul, itu bukan atas dasar sesuatu yang ini nggak jelas tujuannya apa. Jadi kalau Anda merasa bahwa demokrasi itu boleh, demo itu boleh, tapi harus jelas, ya Anda coba perjelas. Kalau Anda nggak suka dengan demonstrasi, nggak suka dengan ekspresi, mari kita uji apakah si A, si B, atau kelompok C, kelompok D ketika bicara sesuatu punya rujukannya atau tidak, ya kan? Untuk sebuah pertanggungjawaban negara yang dituntut atau bukan? Apakah ini terkait dengan masalah bersama atau bukan? Gitu. Kalau Anda menuduh bahwa ini nggak boleh, itu nggak boleh, dan ini nggak boleh, mari buktikan. Wahai Anda yang barangkali Anda dari perwakilan negara, merasa berkepentingan, yang merasa bahwa masyarakat harus dibatasi, coba jangan hanya berhenti hanya bicara ini nggak boleh, itu nggak boleh. Coba kita uji. Gitu. Nah, jadi kelompok-kelompok inilah yang tadi yang mahasiswa, akademisi, kelompok buruh. Nah, jadi yang dimaksud dengan warga sipil, masyarakat sipil adalah mereka tadi itu ya, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, yang mereka yang menjalankan roda kehidupan di bangsa ini, baik dari sisi ekonomi, sisi sosial, sisi politik, dan sisi budaya, kehidupan hari-hari dan lain-lain. Nah, oleh karenanya mereka harus didengarkan. Kalau mereka tidak dikasih ruang untuk didengar, tidak dilarang berpartisipasi, nggak mau diajak diskusi, tidak dikasih ruang untuk diskusi, tidak didengar aspirasinya, maka Anda bagian dari pendukung paham yang sempit
bahwa bangsa ini hanya urusan pemerintah, dan ketika pemerintah berbuat apapun Anda tutup mata, maka Anda bukan penganut dinamika demokrasi. Jadi demokrasi itu bukan slogan, dia harus diisi dengan dinamika, harus diisi dengan dialog dengan berbagai atau multi pihak. Kalau Anda anti dengan berbagai pihak, hanya setuju dengan pihak yang Anda anggap benar, yang hanya menyamankan diri Anda, maka Anda bukan penganut dari upaya untuk memperkaya bangsa ini. Kira-kira begitu. Nah, betul ada shrinking civic space, serangan terhadap warga sipil, lalu juga kita sudah tahu siapa-siapa saja yang berpotensi menjadi pelaku serangan terhadap warga sipil. Nah, tapi untungnya, saya senangnya makin kita diserang, ya kan, kita makin menunjukkan ya warga, masyarakat sendiri-sendiri maupun bersama-sama di berbagai pihak, di berbagai waktu, kita makin menunjukkan kreativitas. Singkatnya, mudah-mudahan kreativitas ini akan membuahkan hasil. Tidak terlalu lama, tetapi dalam waktu dekat. Kita lihat aja. Jadi, kalau Anda butuh bahan bacaan, referensi tentang apa itu serangan terhadap warga sipil dan bagaimana menghadapinya, silakan Anda buka ke website teman-teman saya di lokataru.id. Di situ ada beberapa bahan-bahan bacaan tentang serangan terhadap warga sipil atau bagaimana menghadapi serangan terhadap warga sipil. Saya berharap Anda juga bisa menuliskan pengalaman di tempat Anda dan nanti saya mau baca.